Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah menarik yang biasa terjadi di kita ya. Jadi gini, jadi kan saya dan teman-teman biasalah duduk malam ngopi sama-sama gitu kan. Ada salah seorang sahabat saya, dia datang dengan wajah yang agak murung gitu, terus kami bertanya kenapa kok nggak kayak biasa periang gitu kan. Terus dia bilang, macam mana pening kali kepala aku katanya. Kenapa peningnya kenapa gitu kan, kenapa pening gitu. Terus dia bilang, iya macam mana nggak pening wak katanya. Habis itu curhat dia tentang keadaan istrinya ya. Jadi dia bilang, istri aku nih apa ya, nggak pernah ini katanya, nggak, pokoknya ada aja yang kurang terus, baik secara materi maupun non materi. Baik secara materi tentang beli ini ataupun non materi kayak waktunya dia kan pagi kerja segala macam, kadang pulang itu capek, begitu pulang bagaimana gitu kan. Nah, jadi dia bilang gitu kan. Terus saya teringat ini, makanya saya membuat video ini gitu kan. Jadi pada suatu hari gitu kan, baginda Rasulullah SAW sedang duduk sendiri gitu, terus datanglah Sayyidina Abu Bakar ke tempat Rasulullah SAW, dan beliau menanyakan kepada yang menjaga rumah Rasulullah pada saat itu kan. Dia tanya, ada Rasulullah di dalam? Ada, dia bilang, boleh nggak aku masuk? Ya silakan katanya kan, karena nggak ada pesan, bahwasanya nggak nerima tamu atau apa kan. Jadi masuklah Abu Bakar itu. Nah, di saat Abu Bakar itu masuk ke rumah dan bertemu dengan Rasulullah SAW dan duduk saling berhadapan, dan Abu Bakar ini nggak berani ngomong gitu, nggak berani buka cerita. Abu Bakar nggak berani. Bahkan di satu perawi yang mensirahkan tentang Abu Bakar ini orangnya, kalau Rasulullah SAW tertawa, Sayyidina Abu Bakar juga tertawa. Kalau Rasul menangis, Sayyidina Abu Bakar juga menangis. Jadi kalau Rasulullah SAW diam, ya Sayyidina Abu Bakar juga diam gitu. Pernah diriwayatkan waktu hijrah, kan perjalanan beberapa hari di gurun pasir kan. Jadi Rasulullah SAW nanya, ada air gitu ya kan. Jadi Abu Bakar sibuk nyari air, sibuk kemana-mana nyari air dia kan. Dapatlah air itu sedikit gitu. Jadi waktu sedikit dia kasih ke Rasulullah SAW. Jadi dikasihnya, begitu Rasulullah SAW minum dan dilihat sama Abu Bakar bilang, Rasulullah SAW yang minum, tapi dia yang hilang hausnya gitu. Wah, itu namanya cinta ya. Jadi kalau Rasul ketawa, Abu Bakar ketawa. Kalau Rasul nangis, Abu Bakar ikut nangis. Nggak tahu kenapa, pokoknya yang ada di pikiran dan pandangan dia itu cuma Rasulullah SAW. Masya Allah, subhanallah. Jadi dia nggak perlu tahu sebab gitu. Dia nengok Rasul aja gitu. Nah, itu Abu Bakar. Jadi singkat cerita, datang duduk, Rasulullah diam, dia diam juga, nggak berani nih nanya untuk mulai, nggak berani. Selang beberapa jam gitu, 1 jam gitulah, datang Umar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuklah Umar. Masuk. Nah, udah beberapa menit duduk Umar, ditengoknya lagi. Ini Abu Bakar diam, Rasul pun diam gitu ya kan. Umar ini nggak tahan, dia diam. Dia kan orangnya apa ya, aktif gitu kan. Jadi dia tanya, dia cari apa ini yang mau dibicarakan ini kan. Jadi singkat cerita, dia pilihlah satu tema. Ini temanya menarik ini ya. Jadi dia nanya, ya Rasulullah SAW, saya ingin bertanya
kalau kita bilang di sini di zaman sekarang curhat lah ataupun sharing ya. Jadi curhat dia sama Rasulullah SAW. Jadi Rasul bilang, ada apa Umar? Jadi Sayyidina Umar bilang, begini ya Rasulullah, ini menyangkut tentang rumah tanggaku katanya. Nah Rasulullah bertanya, kenapa dengan rumah tanggamu? Iya, istriku ini katanya. Dibilang Umar kan, istriku ini kurang terus. Kalau aku pulang dia selalu apa? Kalau kita bilang merepet gitu. Ada aja yang kurang, ada aja yang salah katanya. Jadi kata Umar, apa yang harus kulakukan dengan istriku ini katanya kan? Nah, lama-lama macam mana ya katanya. Nah di saat mendengar cerita Umar itu, Rasulullah langsung tertawa waktu itu. Langsung tertawa Rasulullah SAW, dan otomatis Abu Bakar juga ketawa. Sayyidina Abu Bakar juga langsung tertawa. Umar yang heran, nah aku cerita sedih ya kan, cerita sesuatu yang ku alami, yang apa ya, sedih lah gitu kan, tapi kok malah tertawa, kata Umar. Kalau Umar bilang, kalau Abu Bakar yang tertawa, tahu karena Rasulullah ketawa, dia ikut ketawa. Nah ini kenapa Rasulullah tertawa dengan keadaanku yang begini gitu kan. Terus dia berani nanya, dia bilang, ya Rasulullah SAW, mengapa engkau tertawa dengan keadaanku yang seperti ini? Terus Rasulullah bilang, iya dari tadi aku duduk di sini, kata Rasul, duduk di sini sendiri dan diam tanpa kata Rasul. Ya itu karena anak-anak kalian ini katanya. Jadi anak-anak kalian ini katanya. Nah Umar dengan Abu Bakar langsung tadi ya benar deh kan, tahu apa yang dimaksud dengan anak-anak kalian ini. Nah kita tahu istri Rasulullah SAW itu ada anak Abu Bakar dan ada anak Umar. Anak Abu Bakar Siti Aisyah, yang kedua itu ada Siti Hafsah, jadi anak Umar. Jadi ada anak Abu Bakar dan ada anak Umar yang menjadi istri Rasulullah SAW. Dan Rasul bilang, kenapa dia duduk di situ dan menyendiri dan diam gitu? Ya karena ulah anak kalian gitu. Jadi Umar cerita tentang keadaan istrinya, panjang ya kan, mengapa begini. Terus Rasul ketawa, ditanya kenapa ketawa, ya karena ulah anak kalian gitu. Jadi anak Abu Bakar dan anak Umar yang menjadi istri dari Rasulullah SAW. Nah begitu. Nah dari cerita ini, yang namanya perempuan memang sifatnya seperti itu gitu kan. Nggak bisa kita menyamakan antara kita dan dia. Kita laki-laki dan dia perempuan, kita samakan antara kita dan dia, itu nggak bisa. Memang sifatnya udah begitu gitu kan. Sifat kita begini, kita berpikir dengan logika, mereka berpikir dengan perasaan gitu. Jadi tidak bisa untuk kita paksakan isi kepala kita masuk di dalam kepalanya, itu nggak bisa gitu. Nah ini kisah yang terjadi di keluarga Rasulullah SAW sendiri gitu kan. Bahkan ada kisah, sebuah cerita, tapi saya kurang tahu ya tentang siapa orangnya. Ini seorang wali, cerita wali di daerah Arab sana. Dan ada seseorang yang bertanya, kenapa makam begitu tinggi dan ibaratnya derajatmu itu dinaikkan oleh Allah gitu kan. Dia cuman bilang karena dia sabar dengan istrinya, gitulah kira-kira. Jadi tahu kan bagaimana watak perempuan itu gitu kan. Tapi kalau kita menyalahinya, kita memarahinya, kita paksakan isi pikiran kita ada di pikirannya, itu yang payah gitu. Karena mereka itu diciptakan dengan karakternya, karakter sebagai pakaian dari kita gitu kan. Ketika kita dingin, beliau yang menghangatkan. Ketika kita hangat, beliau mendinginkan gitu. Jadi saling menutupi, nggak bisa kita menyamakan antara kita dengan dia. Tugasnya juga berbeda gitu kan. Itu dia. Nah, jadi ada satu kisah lagi di mana pada saat itu yang mulia Siti Aisyah ini sedang belajar masak karena umurnya masih belasan tahun pada saat itu.
Bayangilah di saat Rasulullah SAW wafat, beliau sekitar umur 18 tahun dan Siti Fatimah sudah 30 tahun gitu. Jadi masih sangat muda. Nah di saat itu Siti Aisyah sedang belajar masak gitu kan. Beliau belajar masak, buat rotinya. Jadi ada roti, ada kuahnya gitu, yang kuah itu dicelupkan sama roti itu dan dimakan gitu kan. Nama istilahnya saya lupa itu di dalam Arab itu. Nah, lagi Aisyah belajar masak, ya kan? Datang orang mengetuk pintu, Assalamualaikum. Terus Rasulullah SAW bertanya siapa, disebutkanlah namanya, dan namanya saya juga lupa. Cuman dia adalah sebagai hamba sahaya daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ini adalah salah satu istri daripada Rasulullah SAW juga gitu. Jadi ditanya ada apa, dia datang menghantarkan masakan daripada Ummu Salamah, istri Rasul juga. Nah terkenal, jadi setiap istri Rasulullah SAW mempunyai kelebihan masing-masing, dan termasuk salah satu kelebihan daripada Ummu Salamah itu masakannya luar biasa gitu. Jadi masakannya enak gitu kan. Jadi dibawalah itu kan makanan dari Ummu Salamah untuk Rasulullah, makanan kesukaan Rasul yang dimasakkan oleh istrinya Ummu Salamah. Tapi di satu sisi Siti Aisyah juga sedang belajar masak, yang ingin memberikan hal terbaik untuk suaminya gitu. Tapi yang namanya belajar masak, tahu lah, yang namanya pemula itu kan, kan gitu. Nah jadi singkat cerita, dengarlah Aisyah, ditanya sama Aisyah, siapa ini, disebutlah namanya. Terus dari mana? Ini dari Ummu Salamah. Apa itu makanan? Apa istilah makanannya? Kuah gitu lah, kayak kuah kari gitu lah ya, kuah gitu. Teman ada istilahnya dalam bahasa Arab, kuah. Oh, untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Terus Aisyah bilang, sekarang gini aja, bawa balik ini makanan. Baliklah ke tempat Ummu Salamah, balik ini katanya. Kalau enggak aku pecahkan ini kata Aisyah. Dan beliau mengatakan itu di depan Rasulullah SAW. Bayangkan, itu sifat perempuan memang begitu. Tidak bisa kita ini kan gitu kan. Tapi bagaimana menyikapinya, ini yang menarik gitu. Jadi singkat cerita, namanya seorang apa kita bilang, asisten rumah tangga nih lah kan bahasa sekarang. Dia payah, ini istri Nabi yang nyuruh pulangkan, amanah satu lagi istri Nabi juga yang nyuruh ngasih ke Nabi. Bingung dia, dilema, galau gitu bilang kan. Jadi dia terdiam, dia di depan pintu, dekat pintu itu terdiam dia. Nah, Rasulullah SAW nengok aja gitu kan, apa kejadian nih kan gitu lah. Jadi tanpa pikir panjang si Aisyah ini, Siti Aisyah itu membanting makanan itu gitu. Benar-benar dibantingnya gitu. Ya karena udah dibanting, yang asisten rumah tangga ini baliklah dia pulang. Balik dia pulang ke Ummu Salamah. Nah, terus sambil dia habis banting, dia ngadap Rasulullah, dia hadapkan wajahnya ke Rasulullah, dia bilang, hari ini bukan makan yang ini yang tumpah, dan bukan juga yang itu yang lagi dia masak. Jadi nggak ada lauk hari ini katanya. Jadi roti itu aja. Jadi nggak ada, karena dia tahu yang ini udah tumpah, nggak bisa dimakan. Yang satu lagi yang punya dia tuh rasanya entah cemana kan. Jadi nggak termakan juga lah. Jadi nggak ada lauk-lauk katanya kan. Jadi Rasulullah sambil tertawa, ya kan? Ini yang menarik. Rasulullah SAW sambil tertawa dan mengutipi makanan yang tumpah tadi, sambil dia bilang kan, ibumu sedang cemburu, jangan ada yang mendekat, dia bilang itu ke lingkungan rumahnya gitu. Jadi kondisinya Aisyah pada saat itu sedang cemburu, jadi jangan ganggu gitu. Kalau ganggu apa ya, kalau bahasa Medan mungkin senggol bacok gitu, itu kondisinya pada waktu itu gitu. Nah jadi tapi Rasulullah sambil tertawa, ya sudah gitu kan, namanya ya memang begitu, khas daripada perempuan, cemburu dan segala macam gitu. Nah ada satu kejadian lagi ketika peristiwanya itu saya kurang ingat ya, tapi ada suatu peristiwa antara Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah.
Nah, di saat itu untuk memecahkan masalah ini, nah jadi coba lihat memecahkan masalah ini. Jadi dia Siti Aisyah ini bukan yang didengarnya kali gitu kan Nabi Muhammad ini. Maksudnya didengarkan kali gini, ya namanya rumah tangga itu kan ada perdebatan ya, ada selisih paham gitu kan. Jadi Siti Aisyah menawarkan, cari daripada sahabatmu seorang sahabat yang menjadi penengah di antara kita, kata Siti Aisyah kepada Rasulullah SAW kan gitu. Terus ya kata Rasul, siapa orangnya kira-kira? Nah Rasul menawarkan kepada Siti Aisyah siapa orangnya kira-kira. Terus beliau menyebut bagaimana dengan Umar, kata Rasulullah SAW. Terus Siti Aisyah bilang, enggak, Umar itu terlalu keras orangnya, dan ngomongnya juga keras, katanya. Enggak mau katanya. Terus bagaimana dengan Utsman? Wah nggak bisa, Utsman itu pemalu. Jadi nanti nggak bisa, nggak seimbang katanya. Terus Rasul bilang, bagaimana dengan Ali? Wah itu nggak iya lagi, karena macam manapun Ali ini sepupumu katanya. Pastilah dia bela dirimu, kata Siti Aisyah kepada Rasul. Terus Rasulullah SAW, terus siapa? Diam Siti Aisyah kan. Terus Rasul bilang, bagaimana dengan Abu Bakar? Terus Siti Aisyah bilang, itu cocok, karena Sayyidina Abu Bakar itu kan ayah daripada Siti Aisyah. Jadi dipanggillah Sayyidina Abu Bakar. Datanglah Sayyidina Abu Bakar ke rumah Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Abu Bakar udah tahu, udah feeling ini gara-gara Aisyah ini aku dipanggil nih, gitu kan. Singkat cerita, datang menghadap Rasulullah, bilang, saat ini untuk perkara ini tempatkan dirimu sebagai seorang hakim, bukan karena engkau adalah orang yang mencintaiku dan mengikutiku, dan juga bukan sebagai seorang ayah daripada istriku, jadi daripada Aisyah. Jadi dia ditegakkan sebagai seorang hakim. Nah, tanpa pikir panjang, Sayyidina Abu Bakar nanya, sebelum saya memutuskan sesuatu dan menilai sesuatu, saya harus tahu sebenarnya apa permasalahannya, kata Abu Bakar. Jadi tanpa langsung disaut, langsung disambut dengan Siti Aisyah pada saat itu. Jadi Siti Aisyah bilang, bukan aku yang salah, dia yang salah, kata Siti Aisyah. Mendengar kata itu, Sayyidina Abu Bakar naik emosinya gitu. Karena Siti Aisyah bilang bukan Rasulullah, tapi dia. Bukan aku yang salah, tapi dia yang salah. Dia menyebut Rasulullah SAW dengan kata-kata dia. Nah, kita tahu Sayyidina Abu Bakar ini begitu sangat mencintai Rasulullah SAW, dan beliau marah. Jadi berdiri dari duduknya, berdiri dia, mau dipukulnya anaknya ini kan, mau dipukulnya. Kok nggak sopan dengan Rasulullah SAW? Nah, di saat itu Aisyah ketika ayahnya mau mukul dia entah gertak, entah mau mukul asli, nggak tahu lah, tapi nggak terpukul gitu. Ketika mau dipukul, si Siti Aisyah lari berlindung ke belakang Rasulullah SAW. Terus Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, katanya, nah janganlah main kekerasan, karena sesungguhnya ini adalah istriku, kata Rasulullah SAW. Nggak jadilah Abu Bakar ini marah. Tapi begitulah yang namanya ya perempuan ya. Jadi langsunglah dipeluknya Rasulullah SAW dengan Siti Aisyah, dan dia berlindung dari amarah ayahnya gitu kan, karena dia ngomong dia. Terus di salah satu riwayat yang lain, Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah, sebenarnya aku tahu di mana di saat engkau marah dan tidak, kata Rasulullah SAW. Aisyah nanya, apa ciri-cirinya kalau dia lagi marah gitu. Jadi dibilang apa? Nah, Rasulullah SAW yang artinya ya bahasa Indonesianya. Nah, kalau Aisyah lagi marah, dia akan ngomong seperti ini. Demi Tuhannya Ibrahim. Nah,
Jadi demi nama Tuhannya Ibrahim, demi Allah Tuhannya Ibrahim, dibilang Aisyah, berarti dia lagi marah gitu. Tapi kalau dia nggak lagi marah, dia bilang demi Allah Tuhannya Muhammad. Nah, jadi kalau dia lagi marah, nama Rasulullah SAW nggak mau disebut gitu, disebutnya nama Nabi Ibrahim, demi Allah Tuhannya Nabi Ibrahim, bukannya Nabi Muhammad. Dia bilang itu dia lagi marah. Tapi kalau dia lagi nggak marah, dia sebut demi Allah Tuhannya Muhammad dan Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi itu dia lagi nggak marah gitu. Jadi kata Rasulullah SAW begitu. Jadi banyak hal-hal yang seperti itu gitu. Dan kalau kita menyikapinya dengan negatif, tentu sajalah keadaan rumah kita itu bukan istana, tapi bisa menjadi neraka ya. Karena kita pulang malas gitu. Nanti bertengkar lagi. Tapi kalau kita menganggapinya positif, ya pasti rumah itu jadi istana gitu. Tempat dimana kita rindukan gitu. Sebuah tempat dimana yang kita rindukan gitu kan. Ya, namanya selisih paham, kita nggak bisa menyamakan pikiran kita dengan pikiran istri kita ataupun perempuan kita, itu nggak bisa gitu. Tapi kita bisa mengimbanginya dengan sesuatu yang lembut, sesuatu yang halus gitu. Namanya tulang bengkok kalau diluruskan patah, ya kan? Patah dia. Jadi biarkan dia mengikuti kita gitu ya. Kita yang jadi nahkodanya. Tetapi tidak bisa dengan otoriter, dengan memaksa gitu. Jelas Allah memberikan kita jodoh itu sebagai pelengkap kita gitu. Dan Allah Maha tahu gitu. Jadi kalau kita memaksakan pemikiran kita, ide kita ke beliau ke istri kita, yang terjadi ya seperti itu. Istri kita mempunyai watak dan pribadinya, begitu juga dengan kita yang mempunyai watak dan pribadinya. Tapi jangan keras. Kalau perempuan dia cenderungnya keras begitulah. Kalau udah kelewat keras dia nangis. Jadi apa yang kita pelajari daripada kisah Rasulullah SAW? Rasulullah SAW selalu menyikapinya dengan bahagia, dengan membahagiakan istrinya. Beliau selalu beranggapan istrinya adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya kepada yang punya ketika kita tidak menjaganya dengan baik, bahkan menyakitinya. Bahkan Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah, ada seorang sahabat ingin mengadukan keadaan istrinya kepada Amirul Mukminin gitu. Sampai dia ke rumah Amirul Mukminin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar Umar. Habis itu Umar nanya, ada apa? Aku mau melaporkan sesuatu. Iya, tentang apa? Tentang istriku katanya. Tetapi sebelum dia melaporkan itu, dia mendengar seorang khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang terkenal tegas, keras gitu kan. Diam di saat dimarahi istrinya, direpet-repetin lah bahasa kita sama istrinya. Diam Umar. Terus nanya lah yang ini, sebenarnya aku mau ngelapor tentang keadaan istriku yang begini, tapi nggak jadi karena mendengar engkau di ini, tapi engkau diam. Nah, yang ingin kutanyakan, mengapa engkau diam gitu? Karena yang dituduh itu 80% salah gitu, bawa perasaan, nggak pakai logika gitu. Terus Umar bilang, bagaimana aku mau marah? Selama aku pergi, dialah yang mengurus rumah, dia yang menjaga anakku, dia yang menyuci pakaianku, dia yang merapikan rumahku. Jadi kenapa? Bagaimana aku bisa marah dengan apa yang telah dia berikannya untukku? Itu kata Umar. Jadi kita, ayolah, ya kan? Ya nikmati aja lah hidup ini, kan mikir-mikir gitu lah ya kan. Kalau semua dipermasalahkan, mau banyak kali masalah kita nih kan, nggak sanggup kita, gitu lah ya. Kalau menurut saya begitu ya. Jadi inti dari cerita ini, yang namanya mencintai itu tanpa syarat. Perdebatan, selisih pendapat ya wajar ya. Ya, waduh.
Itulah mungkin dari saya, semoga bisa menjadi makna dan mempunyai hikmah lah untuk kita, terutama diri saya sendiri. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan mohon saran dan pendapat dari teman-teman untuk tulis di komen di bawah ini. Jangan lupa di subscribe, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensubscribe dan mendukung pertumbuhan dari channel ini. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.